إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Al-Arba'in An-Nawawiyah di hadis yang ke-35 yang berkaitan dengan hal-hal yang dengannya apabila dilakukan maka akan menjadi manusia itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Kita sampai ke perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke dadanya 3 kali dengan mengatakan takwa itu di sini, takwa itu di sini. Takwa itu di sini, takwa itu di dada, di hati. Artinya ketika lisan dan anggota badan mengikuti apa yang ada di hati, maka itu adalah hakikat ketakwaan. Ketakwaan tentu bersumber dari hati. Ketika hatinya bertakwa, maka anggota badannya akan menunjukkan ketakwaan. Lisannya pun akan menunjukkan ketakwaan. Tidak mungkin ketika seseorang melakukan kefajiran, melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, omongan-omongan yang kotor misalnya, omongan-omongan yang keji, ketika diingatkan, bertakwalah kepada Allah, dia jawab gimana? Gak apa-apa, yang penting takwanya di hati. Salah. Apabila takwa itu ada di hati, maka akan nampak dengan perkataan-perkataannya. Akan nampak dalam anggota badannya. Ketika anggota badannya tidak menunjukkan ketakwaan, maka hatinya pun menunjukkan dia bertakwanya sesuai yang tampak yang dia lakukan dalam amal perbuatannya. Sehingga Rasulullah katakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di tubuh seseorang ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini saleh, segumpal daging ini bertakwa kepada Allah, seluruh badannya pun akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Lisannya tidaklah berkata kecuali yang menunjukkan ketakwaan, matanya tidak ia tujukan kecuali yang dengannya dia bertakwa kepada Allah, telinganya tidaklah dia dengarkan kecuali yang dengannya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging ini adalah rusak, segumpal daging ini kotor, maka fasadal jasadu kullu, semua anggota tubuhnya pun akan rusak. Amalan-amalannya pun rusak. Apa yang dia katakan pun sesuai dengan apa yang ada di hati seseorang. Karena hati itu seperti bejana. Ketika bejananya itu isinya air putih, ketika dituang maka yang keluar air putih. Ketika di dalam teko ataupun bejana isinya kopi, apapun jenisnya, ketika dituang isinya kopi. Itulah hati seseorang. Kemudian Rasulullah katakan, ala wahiyal qalb, itulah hati seseorang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan perkataannya.
bihasbi mri'im minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu mendapatkan bagian dari kejelekan ketika dia meremehkan saudaranya yang seiman dan seislam. Dari segi apapun, ketika dia memandang dirinya lebih baik daripada saudaranya seiman, baik yang berkaitan dengan harta, baik yang berkaitan dengan ilmu, baik yang berkaitan dengan kedudukan di mata masyarakat, ataupun apapun itu, ketika dia memandang dirinya lebih baik dan dia meremehkan, maka itu adalah suatu kejelekan. Dan itu seperti yang sudah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu, termasuk bentuk kesombongan yang dengannya dia akan dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram, terjaga. Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya harus dia itu melindungi saudaranya. Damuhu, yang berkaitan dengan darahnya. Tidak boleh gampang-gampang mengucurkan darah orang Islam, mau alasan apapun juga. Mau dia mengatakan ini dan itu, kemudian dia main tebas, main tembak, maka ini sangatlah perkara yang berat sekali. Karena Rasulullah katakan haram, setiap jiwa terhadap jiwa yang lainnya tidak boleh untuk saling membunuh. Apapun alasannya, yang dibolehkan apabila pemerintah berkuasa menghukumi seseorang yang berdasarkan dengan 3. Tidak boleh jiwa seseorang disentuh kecuali apabila dia melakukan 3 di antara 3 hal. At-tayyibuz zani, orang yang sudah menikah, baik laki-laki ataupun perempuan, dia berzina. Kemudian apalagi? An-nafsu bin nafs, ketika satu jiwa membunuh yang lainnya, maka harus diqisas. At-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, ketika seorang murtad keluar dari agama yang mulia ini. Akan tapi yang menjadi eksekutornya tidak boleh setiap masing-masing dari kita melakukan hal tersebut, akan ada kerusakan. Tidak boleh. Haruslah yang melakukannya adalah pemerintah yang berkuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika melakukan rajam kepada orang-orang yang dia menyatakan bahwasanya dirinya telah melakukan perbuatan zina, Rasulullah lah yang memerintahkan untuk dieksekusi. Tidak setiap masing-masing dari kita, di kelompok kita, di RW kita, di tempat majlis taklim kita lakukan ini semua, maka itu tidak boleh. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Demikian juga yang berkaitan dengan hartanya. Tidak boleh harta seorang yang beriman kita ambil, kita dapatkan kecuali dengan jiwa yang ridha dari saudara kita. Wa irduhu, dan begitu juga yang berkaitan dengan kehormatannya. Tidak boleh kehormatannya kita campakkan, tidak boleh kita maki, tidak boleh kita celah. Lebih-lebih ketika dia tidak ada di hadapan kita, kemudian kehormatannya dikupas tuntas, kejelekan-kejelekannya dibahas, maka ini pun termasuk menganiaya kehormatan saudara kita yang kita dilarang untuk melakukan hal tersebut, yang Rasulullah SAW katakan, kullul muslim 'alal muslimi haram. Setiap orang muslim terhadap muslim yang lainnya haram untuk menyentuh hartanya, menyentuh kehormatannya, dan menyentuh jiwanya. Ketika Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji, berapa kali Rasulullah menunaikan ibadah haji? Sekali saja. Pada tahun 10 Hijriah, ketika Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji, yang datang ikut menunaikan haji bersama dengan Rasulullah 100.000 sahabat. 100.000. Antum bayangkan 10 tahun yang sebelumnya
Rasulullah keluar dari kota Mekah hanya bersama dengan Abu Bakar saja dalam keadaan terusir. Akan tetapi 8 tahun kemudian menaklukkan kota Mekah, dan 2 tahun kemudian, tahun ke-10, menunaikan ibadah haji dengan kota Mekah telah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Ayu syahrin hadha?" Ketika di Mina, ataupun ketika di Mina para sahabat berkumpul, maka Rasulullah manfaatkan untuk memberikan nasihat kepada mereka. "Ayu syahrin hadha?" Ini bulan apa? Maka para manusia pada saat itu mengatakan, ini adalah bulan haram ya Rasulullah. Artinya bulan suci. Kemudian, "Ayu baladin hadha?" Ini adalah tanah apa? Maka para sahabat pun mengatakan, ini adalah tanah haram ya Rasulullah, tanah suci. Artinya mereka siap apabila Rasulullah mengganti bulannya. Mereka pun siap apabila tanah yang mereka injak semenjak ratusan tahun sudah diyakini sebagai tanah haram diganti menjadi tanah yang tidak haram, mereka siap. Karena ini bentuk ketaatan mereka kepada Rasulullah, dan Rasulullah ketika melakukannya kecuali atas perintah dari Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa hurmati syahrikum hadha wa baladikum hadha." Sesungguhnya darah-darah kalian, sesungguhnya kehormatan-kehormatan kalian, sesungguhnya nyawa-nyawa kalian haram atas kalian, suci atas kalian. Kalian harus menjaganya sebagaimana sucinya tanah suci ini, sebagaimana sucinya bulan ini, dan seperti yang lebih suci daripada hari ini. Sehingga itu diingatkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ketika melihat Ka'bah, apakah kalian melihat Ka'bah itu mulia di sisi Allah? Maka para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh jiwa seorang muslim itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada Ka'bah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tawaf 7 kali dalam ibadah di tanah suci. Banyak pelajaran yang dibawakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang berkaitan dengan hadis nomor 35 ini. Yang pertama, beliau katakan, "Anna hadzal hadits al-'azim yanbaghi lil insani an yasira 'alaihi." Bahwasanya hadis yang besar ini wajib bagi seseorang untuk senantiasa berjalan di atas hadis ini. Pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya, untuk tidak saling hasad, untuk tidak saling membenci, untuk tidak saling memboikot, untuk tidak saling merusak pasaran orang lain, semuanya, untuk tidak menzalimi, untuk tidak dusta kepadanya, untuk tidak meremehkan. Sehingga ketika melakukan itu semua terhadap saudara-saudaranya, maka di dalamnya ada nasihat-nasihat yang besar dari Nabi SAW. Dan nasihat-nasihat dari Nabi SAW senantiasa Nabi SAW iringkan dengan hikmahnya. Apa sih hikmah di balik perintah Rasulullah? Apa sih hikmah di balik larangan Rasulullah SAW? Sehingga dalam apa yang dilarang dan diperintahkan dalam hadis ini, Rasulullah SAW sebutkan, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Kalian apabila melakukan apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan dalam hadis ini, maka kalian akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, yang bersaudara, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila sudah menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, maka akan menjadi seperti satu tubuh.
akan mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Minal khair, dari kebaikan-kebaikan. Sehingga keimanan yang ada di hati kita menjadi keimanan yang termasuk keimanan yang sempurna. La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri dari kebaikan. Sehingga dalam hadis lain, ketika kita ingin berkata, ketika kita ingin bertindak terhadap saudara kita, maka kita timbangkan terlebih dahulu, apakah kita dikatakan seperti ini kepada diri kita atau dilakukan seperti itu kepada diri kita. Kita timbang, maukah kita menerima ataukah tidak. Kata Rasulullah, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah falyati ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Siapa yang berharap untuk dia itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebelumnya Rasulullah mengatakan wal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah. Ketika kematian datang kepadanya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika bermuamalah kepada seseorang, hendaklah dia bermuamalah dengan seseorang sebagaimana muamalah dia apabila muamalahnya itu dilakukan kepada dirinya sendiri. Ketika kita mau mengatakan ini, itu kepada seorang, kita timbang. Apabila dikatakan kepada kita, kita senang ataukah tidak. Ketika kita ingin melakukan ini, itu, maka ditimbang terlebih dahulu terhadap diri kita. Pelajaran yang kedua, haramnya untuk seseorang hasad. Karena Nabi SAW mengatakan, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Perbuatan hasad walaupun dilakukan dari satu pihak saja, maka ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini kan la tahasadu, janganlah kalian saling melakukan hasad. Bukan berarti apabila ketika hasadnya dari satu pihak saja, maka itu sesuatu yang boleh, tidak. Akan tetapi ketika seseorang hasad kepada orang lain, maka dia telah melakukan apa yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, hasad adalah ketika seseorang membenci karunia orang lain yang dia lihat. Baik itu dia dalam keadaan berharap supaya karunia yang dia lihat dari orang tersebut pindah kepada dirinya. Dia berharap untuk mendapatkan karunia yang dimiliki oleh orang tersebut. Ataupun dia membenci karunia orang terhadap orang lain dan dia berharap untuk karunia tersebut hilang dari orang tersebut walaupun tidak pindah kepada dirinya. Yang ketiga, bentuk hasad adalah ketika seseorang benci terhadap karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang lain walaupun tidak diiringkan dengan harapan dia bahwasanya karunia tersebut hilang dari dirinya. Paham gak? Ada 3 jenis. Paham gak? Yang pertama yang namanya hasad, benci terhadap karunia yang dia lihat dari orang lain. Ini yang paling sederhana. Benci saja, dia tidak suka. Seseorang mendapatkan karunia dari Allah, karunia anak, karunia dagangan yang laris, jabatan, apa saja bentuknya. Yang kedua, benci karunia tersebut terhadap orang lain dan berharap bahwasanya karunia tersebut pindah kepada dirinya. Ini lebih jelek dari yang pertama.
Yang ketiga, yang lebih jelek daripada keduanya, benci terhadap karunia orang lain, kemudian dia berharap bahwasanya karunia tersebut hilang dari orang itu walaupun tidak pindah kepada dirinya. Ini yang paling jelek. Dan karena hasad ini, dengki ini adalah apa? Benci dengan kesombongan ini adalah satu paket. Tidaklah seseorang melakukan hasad kecuali dia sombong, kecuali dia menganggap bahwasanya dirinya lebih pantas untuk mendapatkan karunia tersebut. Dan tidaklah ada seseorang yang sombong kecuali dia memiliki sifat hasad yang tinggi. Sehingga dikatakan bahwasanya dosa yang termasuk yang pertama yang dilakukan oleh iblis itu kalau tidak hasad maka dia sombong. Seseorang tidaklah melakukan hasad kecuali ada di dalam hatinya kesombongan. Ketika iblis melihat bahwasanya ada mendapatkan karunia-karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan dengan tangannya, Allah ajarkan Nabi Adam alaihi salam nama-nama yang para malaikat mengangkat tangan tidak bisa menjawabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat dan iblis juga untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya Nabi Adam alaihi salam untuk ada di dalam surganya. Ada Al-Quran nggak Bang Dani? Al-Quran cetakan. Maka iblis ketika melihat itu semua, langsung dalam dirinya mengatakan, ana khair minhu. Saya itu lebih baik darinya. Sehingga ketika diperintah, dia jazakumullah khair, tidak mau melakukan itu semua. Membangkang apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan dalam ayat 30 dari surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat-malaikatnya, sesungguhnya saya akan menciptakan di muka bumi khalifah, manusia yang mereka saling berganti memiliki keturunan. Itu makna dari khalifah di ayat ini. Khalifah bukan artinya sebagai penggantinya Allah, tidak. Masa penggantinya Allah melakukan kemaksiatan? Artinya khalifah, mereka tinggal di muka bumi, yakhlufu ba'duhum ba'dha, saling mengisi di antara mereka dari generasi ke generasi. Allah katakan, saya akan menjadikan di muka bumi penghuni yang mereka beranak pinak. Sehingga sebelum Nabi Adam alaihi salam diturunkan di muka bumi, Allah sudah mengatakan bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam dan menaruhnya bukan di surga. Di mana? Di bumi. Bukan di surga. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah mereka para malaikat berkata, apakah engkau jadikan di muka bumi yang melakukan kerusakan di muka bumi dan mengucurkan darah-darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami para malaikat bertasbih memuji engkau dan senantiasa menyanjung engkau ya Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah apa? Saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Di antara yang dimaksud dalam ayat ini, yang Allah katakan inni a'lamu ma la ta'lamun, saya mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, di antaranya kejelekan apa yang ada di hatinya iblis. Iblis yang mendapatkan keistimewaan, dia dari bangsa jin, mendapatkan keistimewaan bersama dengan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kesombongannya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui busuknya hatinya iblis, berisi dengan kesombongan.
Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan semuanya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, maka dia enggan. Dia sombong. Dia menolak dengan mengatakan ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam alaihi salam. Sehingga ini adalah pembangkangan pertama kepada Allah, diawali dengan sombong dan diawali dengan hasad terhadap karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Inni a'lamu ma la ta'lamun, di antara maknanya, di antara anak cucu Adam alaihi salam ada manusia-manusia yang mereka adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasad juga adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia-manusia yang memiliki sifat hasad. Di antara bentuk sifat hasad mereka, mereka sangat hasad kepada keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Arab dengan memberikan keutamaan Nabi akhir zaman yang memiliki kemuliaan yang sangat besar dari orang-orang Arab keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Padahal mereka berharap Nabi akhir zaman yang keluar dan yang akan singgah di kota Madinah itu keluarnya dari mereka. Mereka mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengetahuan yang benar. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti seorang bapak mengenal anak-anaknya, bahkan lebih. Mereka lebih mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tinggal di kota Madinah dalam rangka menunggu Nabi yang penuh kemuliaan. Sehingga sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, maka orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, apabila mereka berperang dengan penghuni Yasrib, dengan orang-orang Aus, dengan orang-orang Khazraj, berperang menghadapi orang-orang Yahudi, maka ketika mereka keteteran, mereka mengancam orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj bahwasanya akan datang seorang nabi. Yang nabi tersebut pengikutnya akan senantiasa mendapatkan kemenangan. Jadi orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj senantiasa diancam. Nih, nanti akan ada nabi bentar lagi keluar, kami akan ikut dan mengikuti nabi tersebut dan kami akan menang di atas kalian. Allah Subhanahu wa taala abadikan hal tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan ketika datang kepada mereka kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang bersama mereka, dan padahal mereka dulunya senantiasa mengancam akan mendapatkan kemenangan terhadap orang-orang kafir, yakni orang-orang Aus dan Khazraj. Sehingga orang-orang Aus dan Khazraj tahu akan munculnya nabi itu dari mulut orang-orang Yahudi yang mengancam mereka. Sehingga ketika mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam musim haji tahun 11, tahun 12, maka mereka berkata, saling bisik-membisik di antara mereka, yuk kita dahului orang Yahudi. Jangan sampai mereka mendahului kita beriman kepada Muhammad ibn Abdullah. Akhirnya mereka beriman, berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang Yahudi, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Adapun orang Yahudi ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengenalnya, bahkan ketika Nabi datang bersama dengan Abu Bakar setelah melakukan perjalanan yang lama dari kota Mekah menuju Madinah, maka yang pertama mengenalnya adalah siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi naik pohon korma di
terik matahari yang luar biasa, kemudian melihat bayang titik-titik putih, titik-titik hitam mendekat. Terus sampai dilihat, begitu lihat, tanpa tanya langsung mengatakan, ya ahla Yathrib, ja'a jaddukum. Wahai penghuni kota Yathrib, telah datang kepada kalian bagian kalian yang kalian tunggu. Mereka tahu. Bahkan Huyai bin Akhtab yang kemudian putrinya Safiyah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safiyah mengabarkan pernah Huyai bin Akhtab ini kedatangan saudaranya. Dia bertanya, saudaranya mengabarkan kepada ayahnya bahwasanya yang datang adalah seorang nabi yang kita kenal. Benar-benar mengenal. Akan tetapi apa? Karena benci terhadap karunia tersebut, maka mereka menolak untuk mengikuti kebenaran. Akan tapi mereka lebih berupaya untuk menghilangkan karunia tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya malah beriman, menjadi orang-orang yang pertama mengikuti Nabi, malah memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka banyak yang diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Qainaqa, Bani Nadir, dan yang ada di kota Khaybar pun diusir ataupun ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kejadian-kejadian besar seperti perang Khandaq, maka yang memiliki ide untuk menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di peperangan Khandaq adalah orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Mereka bergerilya dari kabilah ke kabilah, mengompori orang-orang Arab supaya mereka berkumpul dan menyerang kota Madinah, sehingga menjadi hari-hari yang sangat mencekam untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi makan oleh perempuan Yahudi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, dan begitu makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu ataupun tulang ini, daging ini memberikan kabar kepada Nabi bahwasanya apa yang dimakan oleh Nabi adalah beracun. Dan apa yang dimakan oleh Nabi, racunnya itu sangat keras. Orang Yahudi tahu, makanan yang paling disuka oleh Nabi apa? Daging kambing. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara daging kambing yang paling disuka oleh Nabi adalah apa? Pahanya. Jadi Nabi kalau kita kan makan dagingnya sedikit, sate segini, kadang-kadang dibagi dua. Nabi enggak, satu paha dimakan. Nah, orang Yahudi tahu, dikasih racun yang sangat banyak di paha tersebut, sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggigit dengan satu gigitan, maka merasakan dan racun tersebut tertelan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi sakti mandraguna? Enggak. Nabi merasakan sakit dari apa yang dia makan. Bahkan selama dari beliau makan tanggal 7 tahun 7 Hijriah di bulan Muharram, makan daging tersebut sampai 11 Hijriah Rabiul Awal, kemudian tanggal 12 beliau wafat, Nabi diantaranya merasakan sakit dari racun tersebut. Bahkan ketika akhir hayatnya masih merasakan racun yang sangat keras yang didapat dari perempuan Yahudi tersebut. Sehingga para ulama mengatakan di antaranya wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam keadaan syahid. Dia orang-orang Yahudi. Mereka tahu kebenaran, akan tetapi tidak tunduk dan patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 109, Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan dari ahli kitab mereka menginginkan supaya mengembalikan kalian setelah keimanan kalian menjadi orang-orang jahiliyah lagi, orang-orang kafir. Karena apa? Mereka hasad. Mereka tahu keimanan yang kalian dapati adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka paham apa yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya dengki dan hasad ini adalah satu sifat yang senantiasa
membahayakan orang yang memiliki sifat ini. Artinya apa? Artinya orang yang memiliki sifat dengki, sifat hasad, senantiasa dalam keadaan susah hatinya. Senantiasa dalam keadaan gundah hatinya. Karena apa? Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat besar kepada hamba-hambanya. Sehingga ketika dia merasa susah dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang lain, maka hatinya senantiasa dalam keadaan susah. Tidak pernah bahagia karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah besar. Kemudian hasad juga adalah kerusakannya adalah bahwasanya yang pertama sifat orang Yahudi, yang kedua menjadikan pelakunya senantiasa dalam keadaan susah, yang ketiga hasad juga adalah pembangkangan terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan dan takdirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan bahwasanya hamba-hambanya mendapatkan bagian karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tentukan itu semua sebelum diciptakannya langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sehingga ketika ada yang didapat oleh kita, yang didapat oleh orang lain apa? Telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang memiliki sifat hasad, mereka menentang kepada Allah, membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berharap bahwasanya apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berubah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang sangat besar terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal karunia Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah luas. Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah sesuatu yang sangat sulit untuk Allah ketika memberikan karunia yang sama kepada orang-orang yang berbilang. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-32, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabna." Janganlah kalian berharap terhadap karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Setiap lelaki mendapatkan bagian dari apa yang telah mereka lakukan. Begitu juga perempuan mendapatkan bagian dari apa yang telah mereka lakukan. Was'alullaha min fadlih. Maka mintalah dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketika melihat orang lain mendapatkan karunia, mendapatkan kemudahan, tanpa benci terhadap karunia tersebut, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang karunia-karunianya tidak pernah memiliki tepi ataupun ujung. Sangat luas sekali karunianya, sehingga sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kepada kita karunia-karunia tersebut. Terus kejelekan yang berikutnya, mafasid yang berikutnya yang dimiliki oleh orang-orang yang melakukan hasad, bahwasanya sifat hasad kebanyakan diiringi dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Yang kemaksiatannya itu adalah kemaksiatan yang besar. Contohnya apa? Melakukan kezaliman atau melampaui batas ataupun permusuhan kepada orang yang dia hasad. Melakukan permusuhan tanpa ada gesekan, tanpa ada masalah, langsung dia membenci orang tersebut. Apa yang dikatakannya dia tolak, bahkan berusaha dia untuk merusak nama baik dari orang tersebut sehingga dia sebarkan kesalahan-kesalahan. Sesuatu yang benar kemudian dia kemas sebagai sesuatu yang jelek, lagi aib kemudian dia sebar. Sekarang kan setiap orang bisa menyebar kesalahan orang lain. Bisa foto, diedit fotonya, kemudian dia share. Kemudian terjadi permusuhan sehingga tidak menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Banyak hadis yang menyebutkan tentang larangan untuk melakukan hasad. Tentu diantaranya hadis yang tadi saya sebutkan. La tahasadu, janganlah kalian saling berbuat hasad. Dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, dabba ilaikum da'ul umami min qablikum al-hasad wal baghdha. Akan mencapai kepada kalian, akan sampai kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu. Apa penyakitnya? Rasa dengki, hasad, dan permusuhan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.